Jika usia Anda sudah lebih dari 60 tahun, setiap makanan yang Anda konsumsi, setiap kebiasaan yang dijalani, dan setiap makanan yang dianggap sehat sebenarnya bisa langsung memengaruhi kondisi jantung Anda. Namun, bagaimana jika saya beritahu bahwa ada beberapa sayuran yang Anda makan sehari-hari, ya, sayuran, yang justru berpotensi memperlambat fungsi jantung Anda? Sebagai seorang dokter spesialis jantung, saya sering menemui kasus seperti ini. Banyak lansia yang datang ke klinik saya dengan asumsi bahwa mereka sudah menjalani pola hidup sehat, rutin makan sayuran hijau, mengurangi konsumsi gula, serta menjauhi makanan berminyak. Tetapi yang tidak mereka ketahui, beberapa jenis sayuran tertentu jika dikonsumsi dengan cara yang kurang tepat atau bersamaan dengan obat-obatan tertentu, bisa secara perlahan membahayakan kesehatan jantung mereka. Beberapa sayuran ini bisa meningkatkan tekanan darah. Ada juga yang bisa mengganggu kerja obat-obatan penting yang menyelamatkan nyawa, bahkan beberapa di antaranya mengandung bakteri yang mungkin tubuh lansia sudah tidak cukup kuat untuk melawan. Dalam video ini, saya ingin mengimbau para lansia untuk menghentikan konsumsi 5 jenis sayuran ini, atau minimal mengganti cara pengolahannya. Saya akan menjelaskan satu persatu alasan mengapa sayuran tersebut berisiko dan menawarkan alternatif yang lebih aman dan ramah bagi jantung Anda. Berita baiknya, risiko ini bisa dicegah jika Anda tahu apa yang harus diperhatikan dan apa yang sebaiknya dihindari. Jadi, jangan beranjak dulu, karena sayuran pertama yang akan saya sebutkan mungkin sudah ada di dalam kulkas Anda sekarang. Sebelum kita mulai, jika Anda belum subscribe, saya sarankan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan yang saya buat khusus untuk Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 supaya saya bisa memperbaiki konten di masa mendatang. Pertama, bayam. Sayuran hijau yang selama ini dikenal sebagai superfood ini memang sangat baik untuk banyak orang. Namun, bagi para lansia di atas 60 tahun, terutama yang sedang menjalani pengobatan jantung, bayam ternyata bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan jantung mereka. Sebagai dokter bedah jantung, saya sering menemui pasien yang merasa sudah menjalani pola makan sehat, tapi tanpa sadar justru mengganggu efektivitas obat yang mereka konsumsi. Bayam kaya akan vitamin K, nutrisi penting untuk membantu proses pembekuan darah. Namun, inilah masalahnya. Bagi pasien yang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin, yang biasanya diresepkan setelah serangan jantung, stroke, atau untuk kondisi fibrilasi atrium, konsumsi vitamin K yang berlebihan dapat mengurangi manfaat obat tersebut. Vitamin K bisa membuat darah menjadi lebih kental dan meniadakan kerja obat pengencer darah. Yang menjadi masalah, banyak lansia tidak menyadari interaksi ini berlangsung. Mereka merasa sehat dan percaya obatnya berjalan efektif, tetapi sebenarnya tubuh mereka kehilangan perlindungan dari pembekuan darah yang berbahaya. Saya sudah menangani beberapa pasien yang mengalami serangan stroke berulang atau pembekuan darah berbahaya hanya karena mereka mulai mengonsumsi smoothie bayam atau salad bayam dalam jumlah besar setiap hari tanpa tahu konsekuensinya. Bayam bukanlah musuh, melainkan konsumsi yang tidak konsisten dan berlebihan yang berisiko. Jika Anda ingin tetap makan bayam, lakukan secara teratur dalam porsi yang tepat dan jangan lupa konsultasikan dengan dokter, terutama saat Anda mengubah pola makan. Apa yang Anda makan bisa membantu memperkuat atau justru melemahkan kerja obat. Tidak semua sayuran selalu baik untuk kesehatan jantung bagi semua lansia. Beberapa sayuran bahkan bisa lebih berbahaya dibandingkan sepiring kentang goreng jika Anda tidak hati-hati. Jika bayam bisa secara diam-diam mengganggu pengobatan, bagaimana dengan sayuran lain yang terlihat biasa namun menyimpan risiko tersembunyi dalam darah Anda? Selanjutnya, kita akan membahas sayuran populer yang mungkin sudah ada di kulkas Anda sekarang, tapi mengandung garam lebih tinggi daripada sekantong keripik. Kalau Anda masih menonton dan merasa informasi ini bermanfaat, tuliskan angka 1 di kolom komentar sebagai tanda Anda tetap bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kedua. Nomor 2, mentimun acar? Sebuah jebakan asin yang perlahan mengancam kesehatan jantung Anda. Mentimun acar yang renyah dan asam sering dianggap sebagai pelengkap sempurna untuk makanan seperti sandwich. Terlihat sepele dan menyegarkan, namun bagi lansia di atas 60 tahun, terutama yang memiliki riwayat hipertensi atau masalah jantung, camilan ini bisa menimbulkan dampak buruk yang tidak disadari. Banyak orang menganggap wajar saat mengonsumsi beberapa iris mentimun acar tanpa pikir panjang. Padahal, potongan kecil ini direndam dalam larutan garam yang sangat tinggi, kadang mengandung lebih dari 1000 mg natrium per porsi.
Angka ini sudah mencapai sekitar 2/3 dari batas konsumsi garam harian yang direkomendasikan untuk lansia hanya dalam satu porsi kecil acar. Natrium bukan hanya soal rasa asin, tapi juga menyebabkan retensi air dalam darah, memperbesar volume darah, dan meningkatkan beban kerja jantung serta pembuluh darah. Lama-kelamaan, kondisi ini bisa memicu tekanan darah tinggi, pengerasan arteri, dan bahkan gagal jantung. Saya sering menjumpai pasien yang merasa heran mengapa tekanan darah mereka tetap tinggi meski sudah menerapkan pola hidup sehat. Mereka sudah menghindari makanan gorengan, rutin berolahraga, bahkan berhenti minum alkohol, namun tanpa sadar acar di piring mereka menjadi faktor yang menghambat pemulihan. Yang lebih berbahaya, kerusakan akibat konsumsi garam berlebih biasanya tidak menunjukkan gejala awal. Tidak ada tanda-tanda peringatan sampai terjadi stroke, nyeri dada, atau diagnosis gagal jantung kongestif. Pada usia di atas 60 tahun, kemampuan ginjal dalam menyaring garam menurun dan arteri menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Selain mentimun acar, makanan kalengan dan sup kemasan yang tampak sehat pun bisa menyimpan kandungan garam tinggi yang perlahan menggagalkan usaha menjaga kesehatan jantung. Memasak sendiri di rumah, memperhatikan label nutrisi, serta mengganti garam dengan bumbu alami seperti rempah-rempah atau perasan jeruk nipis, bisa sangat membantu melindungi jantung Anda. Namun, garam bukanlah satu-satunya ancaman tersembunyi dalam dapur Anda. Ada sayuran lain yang tampak biasa saja, tapi sebenarnya memicu peradangan dan secara diam-diam meningkatkan tekanan darah setiap kali Anda mengonsumsinya. Selanjutnya, mari kita bahas sayuran berikutnya. 3. Cabai merah. Bahan pedas yang justru memperparah kondisi jantung Anda. Bagi banyak lansia, makanan bukan sekadar sumber nutrisi. Makanan adalah kenangan, budaya, bahkan penghiburan. Dan tidak ada yang membangkitkan itu seperti sedikit rasa pedas. Sedikit cabai merah, semangkuk gulai pedas, atau sensasi panas yang membara adalah tradisi, cita rasa, dan gairah. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sayuran kecil yang pedas ini bisa menyalakan api lambat dalam dada Anda. Cabai merah, terutama yang sangat pedas dan terkonsentrasi, memicu rangkaian reaksi dalam tubuh. Cabai ini merangsang sistem saraf Anda, meningkatkan adrenalin, dan mempercepat detak jantung. Bagi orang muda yang sehat, hal ini mungkin bukan masalah besar. Namun setelah usia 60, ketika arteri mulai mengeras dan jantung menjadi lebih sensitif, rangsangan berlebih ini bisa berbahaya. Saya sering menemui pasien lansia yang datang dengan keluhan jantung berdebar, dada sesak, atau lonjakan tekanan darah, seringkali setelah makan makanan pedas. Namun mereka tidak pernah mengira penyebabnya adalah cabai tersebut. Masalahnya bukan hanya rasa pedasnya. Ini adalah reaksi stres tubuh Anda. Pembuluh darah mengencang, tekanan darah melonjak, dan jika Anda sudah memiliki penyakit jantung atau hipertensi, satu kali makan pedas bisa memicu irama jantung yang berbahaya atau bahkan serangan jantung. Seiring waktu, konsumsi cabai merah secara rutin dapat menyebabkan peradangan kronis pada sistem pembuluh darah, merusak jalur-jalur vital yang dibutuhkan jantung untuk terus bekerja. Saya bukan berarti Anda harus hidup tanpa rasa, tetapi Anda tidak perlu rasa pedas untuk membuat makanan menjadi lezat. Rempah ringan, bawang putih, jahe, dan jeruk dapat memberikan cita rasa tanpa membebani jantung Anda. Dengarkan tubuh Anda. Makanan yang Anda inginkan mungkin memberikan kenyamanan, tapi kenyamanan itu tidak seharusnya mengorbankan kesehatan jantung. Jika makanan pedas bisa diam-diam merusak jantung Anda, bagaimana dengan sesuatu yang justru dikenal menyembuhkan, tapi jika dimakan mentah bisa cepat menjadi berbahaya? Anda mungkin akan terkejut dengan sayuran berikutnya. 4. Bawang putih mentah. Ketika ramuan alami yang biasanya menyehatkan justru berpotensi membahayakan jantung Anda. Bawang putih telah dikenal selama berabad-abad sebagai obat alami yang efektif menurunkan kadar kolesterol, mengencerkan darah, dan mendukung fungsi jantung. Banyak lansia mengandalkannya, dengan cara menambahkan bawang putih mentah ke dalam hidangan mereka, atau bahkan mengonsumsinya langsung seperti obat. Meski manfaatnya besar, bawang putih mentah bisa berubah menjadi berbahaya jika digunakan secara tidak tepat. Banyak yang belum sadar bahwa bawang putih mentah memiliki efek pengencer darah yang kuat, dan jika dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung tertentu, khususnya antikoagulan seperti warfarin atau aspirin, dapat memperkuat efek obat tersebut secara berlebihan. Akibatnya, darah bisa menjadi terlalu encer, meningkatkan risiko pendarahan dalam tubuh, memar yang tak wajar, bahkan kemungkinan perdarahan serius yang mengancam nyawa. Saya pernah menangani pasien yang mengalami mimisan terus-menerus, tinja berwarna hitam, atau penurunan tekanan darah mendadak,
padahal mereka merasa sedang menjaga kesehatan dengan mengonsumsi bawang putih. Selain risiko pendarahan, konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah besar juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang tajam. Bagi pasien yang sudah memakai obat hipertensi, hal ini dapat menimbulkan gejala seperti pusing, kelelahan, hingga kehilangan kesadaran. Ketika aliran darah ke jantung berkurang, kerusakan jantung pun mulai terjadi. Yang menyulitkan, banyak orang merasa sudah melakukan hal yang benar, menghindari makanan tidak sehat, disiplin menjalani pola hidup, dan percaya pada pengobatan tradisional. Namun kenyataannya, meskipun alami, setiap makanan memiliki batas aman. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita bereaksi berbeda terhadap makanan dan obat-obatan. Keputusan yang bijak untuk kesehatan haruslah didasarkan pada pemahaman yang tepat, bukan hanya kebiasaan turun-temurun. Jika Anda menyukai bawang putih, sebaiknya konsumsi dalam bentuk matang dan dalam jumlah yang wajar. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikannya rutin. Kalau bawang putih mentah sudah bisa membawa risiko tersembunyi, bagaimana dengan sesuatu yang jauh lebih umum dan sering kita santap? Makanan segar, renyah, yang biasa dimakan mentah, tapi mungkin menyimpan ancaman tersembunyi yang tidak kita sadari. Apa sebenarnya yang ada di balik kecambah yang terlihat sehat itu? Mari kita dalami lebih lanjut. 5. Kecambah mentah. Teksturnya yang renyah dan tampak segar ternyata bisa menyimpan ancaman serius bagi kesehatan jantung para lansia. Kecambah seperti alfalfa atau tauge sering dianggap sebagai superfood karena kandungan enzim dan kesegaran alaminya. Banyak lansia yang peduli dengan gaya hidup sehat pun gemar menambahkan segenggam kecambah ke dalam salad atau sandwich sebagai pilihan yang dianggap baik. Namun, di balik penampilannya yang menggoda tersebut, tersembunyi risiko yang dapat secara perlahan merusak jantung dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Kecambah tumbuh subur di tempat yang hangat dan lembab, lingkungan yang juga ideal bagi berkembangnya bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Pada orang yang lebih muda, infeksi akibat bakteri ini mungkin hanya menimbulkan gangguan pencernaan ringan, tetapi bagi lansia, risiko dampak serius jauh lebih tinggi. Seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh menurun, dan kemampuan untuk melawan infeksi menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Gejala ringan seperti sakit perut dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi serius seperti sepsis, dehidrasi, atau infeksi berbahaya pada lapisan jantung, endokarditis. Dari pengalaman saya merawat pasien lansia dengan gangguan jantung, saya sering menemui kasus di mana kecambah yang terkontaminasi menyebabkan rawat inap, gangguan irama jantung, bahkan memperburuk gagal jantung kongestif. Tubuh tidak dapat memperbaiki jantung ketika harus berjuang melawan infeksi serius yang seringkali terabaikan sampai sudah terlambat. Ironisnya, Anda berusaha memilih makanan yang segar dan sehat, namun justru bisa mendapat risiko dari makanan yang dianggap menyehatkan itu sendiri. Karena itu, jangan remehkan konsumsi kecambah mentah. Jika ingin tetap menikmatinya, sebaiknya masak terlebih dahulu. Menumis atau mengukus sebentar sudah cukup untuk membunuh bakteri berbahaya tanpa mengorbankan rasa dan nilai gizi. Menjaga kesehatan jantung bukan hanya soal jenis makanan yang dikonsumsi, tapi juga bagaimana cara mengonsumsinya dan bagaimana tubuh Anda menyesuaikan diri saat ini, bukan seperti 20 tahun lalu. Jika kecambah saja dapat menimbulkan risiko, bagaimana dengan sayuran lain yang sebenarnya aman, tapi bisa menjadi berbahaya bila dikombinasikan dengan obat jantung tertentu? Apa yang ada di piring Anda malam ini, mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Lalu, makanan apa yang sebenarnya tepat untuk lansia agar dapat melindungi kesehatan jantung secara optimal? Setelah mengenal sayuran yang secara diam-diam bisa membahayakan jantung, Anda mungkin bertanya, apa saja makanan yang benar-benar mendukung pemulihan, kekuatan, dan kesehatan jantung setelah memasuki usia 60 tahun? Jawabannya bukan pada tren diet atau bahan superfood yang instan, melainkan pada sayuran alami utuh yang memenuhi kebutuhan jantung yang menua. Makanan yang mampu meredakan peradangan, menstabilkan tekanan darah, memberi nutrisi pada pembuluh darah, dan bekerja selaras dengan obat-obatan yang Anda konsumsi. Pilihan yang sangat direkomendasikan meliputi brokoli kukus, wortel panggang yang lembut, kale yang ditumis, ubi jalar, tomat yang sudah dimasak, serta kacang-kacangan seperti lentil dan buncis. Semua makanan ini kaya akan antioksidan, kalium, serat, dan senyawa tanaman yang aktif melindungi arteri dan mengurangi beban kerja jantung. Berbeda dengan kecambah mentah atau makanan asin seperti acar, sayuran ini lebih ramah bagi tubuh, mudah dicerna, serta membantu menjaga kestabilan gula dan tekanan darah. Setelah melewati usia 60,
Jantung tidak memerlukan diet yang ekstrim, melainkan asupan yang konsisten, seimbang, dan penuh perhatian. Saya telah menyaksikan banyak pasien yang memperbaiki kondisi jantungnya bukan hanya dengan obat-obatan, tetapi juga dengan membangun pola makan yang sederhana, hangat, dan menyembuhkan. Seporsi sayuran hijau yang dikukus ringan, ubi jalar panggang, atau semangkuk sup kacang, pilihan-pilihan kecil ini jika dilakukan secara rutin dapat membalikan kerusakan yang terjadi selama bertahun-tahun. Kalau Anda berpikir makanan sehat itu harus hambar, pikirkan lagi. Rempah-rempah seperti rosemary, kunyit, bawang putih dalam takaran sedang, dan perasan lemon segar bisa menambah cita rasa tanpa memberikan tekanan berlebih pada jantung. Makanan harus mampu memberi nutrisi bukan hanya bagi jantung, tetapi juga semangat hidup Anda. Kini, setelah Anda tahu apa yang sebaiknya dimakan, ada satu hal lagi yang tak kalah penting. Sayur terbaik sekalipun tidak akan berfungsi optimal jika ada kebiasaan kecil tapi berbahaya yang merusak jantung Anda. Mari kita bahas lebih lanjut. Jantung yang masih punya banyak waktu. Jantung Anda telah berdetak tanpa henti sejak lahir, lebih dari 2 miliar kali hingga usia 60 tahun. Jantung tidak pernah meminta imbalan apapun, namun kini saatnya Anda memberi perhatian lebih. Menjadi tua bukan berarti menyerah, melainkan menjadi lebih bijak. Kebijaksanaan berarti menyadari bahwa apa yang dulu baik bagi tubuh Anda mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang, terutama terkait cara makan, waktu konsumsi, dan interaksi dengan obat. Kabar baiknya, Anda belum terlambat. Kerusakan yang terjadi tidak bersifat permanen. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan mulai hari ini, baik dalam hal makanan, kebiasaan, aktivitas fisik, maupun istirahat, bisa membantu membalikkan beban lama yang selama ini menggerogoti jantung Anda secara diam-diam. Saya sudah melihat sendiri bagaimana lansia yang sebelumnya mudah lelah, sesak napas, dan kehilangan semangat kini kembali dengan denyut jantung yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih ringan. Bukan karena melakukan sesuatu yang luar biasa, melainkan karena mereka mulai mendengarkan tubuhnya dan membuat pilihan yang lebih baik, satu hari demi satu hari. Anda tak perlu sempurna, cukup konsisten. Jantung Anda masih memiliki waktu, kekuatan, dan cinta untuk Anda, keluarga, dan kehidupan yang telah Anda bangun dengan penuh perjuangan. Jadi, mulailah sekarang. Evaluasi kembali pola makan Anda. Ubah kebiasaan yang kurang tepat. Rebut kembali energi Anda, karena setiap detak jantung berikutnya adalah hadiah yang harus dijaga dengan baik. Saya berbagi pelajaran ini agar Anda bisa menjalani hidup secara penuh dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dan ingin Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menerima dan menjalankan kebenaran ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak masalah untuk memberi komentar dengan angka 0. Masukan Anda sangat berharga bagi kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami agar tak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Anda bisa menjalani hidup sesuai dengan cara dan keinginan Anda sendiri.